lagi. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami percaya takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Ku menyembah Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
Selamat pagi, shalom, apa kabar? Tentu kita semua mempunyai kabar yang baik dan sukacita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, segala aktivitas kita hari ini, kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh pagi hari ini pagi yang bersukacita, sebab kami percaya atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pada hari ini, kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama membuka Lukas pasal 15 ayat 17. Lukas pasal 15 ayat 17, firman Tuhan berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu pelajaran yang penting tentang anak bungsu yang terhilang. Saudara, dari ayat ini saya mengambil satu topik, yaitu introspeksi diri. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada perkara yang sangat penting yang kita lakukan sebelum kita mengakhiri tahun yang lama. Misalnya kita mempersiapkan tahun yang baru. Ya, bukan hanya masalah trompet, bukan hanya masalah kembang api, makanan yang berlimpah-limpah. Tetapi yang harus kita lakukan di malam tahun baru, saudara, yaitu introspeksi hidup. Introspeksi kembali perjalanan hidup kita sepanjang 1 tahun. Kenapa kita harus melakukan introspeksi hidup di dalam kehidupan ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dengan melakukan introspeksi hidup, kita akan mendapat gambaran tentang kehidupan kita sepanjang tahun ini. Apakah waktu yang sudah kita pergunakan dengan sungguh-sungguh? Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, biasanya kalau malam tahun baru, kita udah mempersiapkan semua makanan yang luar biasa. Ya, kita sudah mempersiapkan kembang api yang sampai harganya mahal, itu tidak salah. Saudara, kita mengadakan pesta, tetapi langkah yang terbaik yaitu introspeksi. Yang pertama, saudara, kenapa kita akan melakukan introspeksi dalam hidup? Dengan melakukan introspeksi hidup, kita akan mendapat gambaran tentang kehidupan kita sepanjang tahun. Apakah waktu-waktu yang sudah ada kita pergunakan dengan sungguh-sungguh? Janganlah seperti orang bebal. Efesus pasal 5 ayat 15. Saudara, waktu sudahkah kita pergunakan dengan sungguh-sungguh? Waktu Tuhan memberikan kita 1 hari 24 jam. Dia kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada pimpinan, kepada para pekerja. Tetap 1 hari 24 jam. Saudara, yang harus saya ingatkan, hari ini waktu dia akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur. Kalau waktu dia akan berjalan terus dan tidak akan pernah mundur, jangan sampai kita menyesal. Sudahkah kita mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh? Di mana kita mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh? Di dalam pekerjaan kita. Saudara, di dalam usaha kita. Jangan hidup kita selalu diwarnai dengan bersungut-sungut. Coba ubah. Hidup kita harus diwarnai dengan ucapan syukur. Saya percaya kalau kita setia dalam perkara yang kecil,
Saudara pergunakan waktu yang ada. Ingat, waktu dia akan berjalan begitu cepat, saudara. Tanpa terasa, nanti kita akan lewat dan itu akan menyesal. Oleh karena itu hari ini, satu hal yang penting, pergunakan waktu saat kau bekerja dengan baik. Bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan sukacita. Kalau kau usaha apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Sekalipun kita hanya membuka sebuah warung kecil, saya percaya saudara tidak akan kekurangan. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Sebab kalau kita belajar menghormati waktu, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Demikian juga di dalam pelayanan Bapak Ibu. Saudara, sudahkah kita mempergunakan waktu kita, talenta kita di dalam pelayanan? Setiap pribadi lepas pribadi punya karunia dan talenta yang berbeda-beda. Tetapi sudahkah kita mempergunakan waktu dan talenta yang Tuhan berikan buat kita? Seperti perumpamaan ada 5, 3, 2, 1. Tapi yang satu sayang sekali, dia mulai kecewa sama tuannya. Dia berkata, Tuanku jahat, apa yang Tuhan tidak pernah. Talenta ini dia mulai bersungut-sungut. Dia berpikir tuannya jahat. Kenapa aku cuma dapat 1 talenta, yang lain dapat 5 jadi 10. Dan akhirnya yang 1 talenta ini dikubur dalam-dalam, saudara. Dan ketika tuannya datang, ya dia cuma dapat 1 talenta. Akhirnya tuannya berkata, hai hambaku yang jahat, hanyalah kau. Artinya saudara, kalau hari ini Tuhan percayakan kita di dalam pelayanan, layanilah dengan hati yang tulus. Tulus hatinya murni. Tulus hatinya tidak ada dikuasai dengan iri hati. Seperti burung merpati, ketika dibedah, burung merpati tidak mempunyai, yaitu semacam ada di dalam tubuh burung merpati ya, ada ikan itu ya, kalau itunya terbelah maka pahit akan merajai. Nah itu, burung merpati adalah satu jenis unggas yang tidak ada kepahitan, saudara. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya percaya dengan berita sukacita ini, pergunakan waktumu dengan baik. Di mana saudara? Di dalam keluarga. Kalau Tuhan izinkan kita masih bersama-sama dengan keluarga, kasihlah mereka. Layanilah mereka, memberkati mereka, apalagi terhadap orang tua, saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, waktu yang sudah ada, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Makanya dengan melakukan introspeksi diri, ya saudara, kita pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Saya percaya pada hari ini, Bapak Ibu akan diberkati Tuhan ketika kita pergunakan waktu. Waktu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apabila kesempatan ini dipergunakan dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberi semangat untuk kita. Mari, kalau selama ini kita membuang waktu dengan sia-sia, pergunakan waktu. Bagaimana kalau saudara gagal? Jangan larut dalam kegagalan. Mari kita bangkit kembali. Saya percaya di balik kegagalan ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Seperti firman Tuhan yang kemarin, seorang penjunan dia akan membentuk kembali bejana yang telah dibuat itu rusak. Tidak dibuang tanah liat, tapi dibentuk kembali menurut apa yang baik dari pandangan sang penjunan. Saya percaya pagi hari ini saudara kasih Tuhan, mari kita melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, hingga pada waktunya nanti saudara akan bisa melihat hal-hal yang indah. Pergunakan waktu-waktumu dengan baik, dan inilah yang membuat hidup kita mempunyai arti dan makna ketika kita introspeksi hidup. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang memberi kami untuk semangat, di mana kami akan pergunakan waktu kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari sukacita, damai sejahtera menjadi bagian yang terindah di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan.
ampuni kami kalau seandainya selama hari-hari ini kami membuang waktu kami dengan bersungut-sungut. Tuhan, ampuni kami. Biar kiranya kami akan pergunakan waktu kami dengan baik apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang hari ini akan melakukan segala kegiatan, baik yang bekerja, usaha, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, mahasiswi. Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.